Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani azza wa iyyakum, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir, pembahasan tentang Mustalah Hadis. Terakhir kita sudah sekilas membaca tentang nubdzah tarikhiyah, sekelumit dari sejarah ilmu mustalah, dari munculnya ilmu mustalah hadis wal atwar allati marra biha, dan tahapan perjalanan ilmu mustalah hadis. Kita langsung saja memasuki fikrah yang tsalitsah, paragraf ketiga. Di antara dalil kemarin yang mendasari ilmu mustalah hadis sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang kita lanjutkan wamtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena melaksanakan perintah Allah, imtithal, pelaksanaan atau mentaati perintah Allah, wa rasulihi, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana as-sahabatu, maka sungguh para sahabat radhiyallahu anhum yatathabbatuna wa fa'ala yatathabbatuna, mereka telah memastikan, para sahabat telah memastikan. Ini bentuk ketaatan para sahabat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Ketika datang suatu nada berita, maka dipastikan dulu, tabayun dulu. Para sahabat telah melakukannya. Fi naqlil akhbar, di dalam menukil berita-berita, wa qabuliha, dan dalam menerima berita. Jadi para sahabat orang yang pertama kali melaksanakan perintah Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pastikan ketika menukil suatu berita atau ketika menerima suatu berita. La siyama idza syakau. Terlebih lagi ketika mereka, jadi syakau itu domainnya hum. Terlebih lagi ketika mereka ragu fi sidqin naqil, dalam kejujuran orang yang menukilkan laha terhadap akhbar, berita-berita tersebut. Ya. Jadi terlebih lagi ketika para sahabat ragu terhadap kejujuran orang yang menukilkan berita. Ya. Fadhahara, maka nampak binaan ala hadza mawdu'ul isnadi wa qimatuhu fi qabulil akhbari aw raddiha. Maka jadi tampaklah berdasarkan atas hal ini apa yang dimaksud? Tasabutnya para sahabat. Tasabut itu apa tadi? Kepastian para sahabat dalam menukilkan suatu berita atau berita. Tampak apa yang tampak? Mawdu'ul isnad. Ini menjadi fa'il dari dhuhar. Fa'ilnya dhuhar. Makanya dibaca marfu. Mawdu'ul isnad, pembahasan tentang sanad. Ya. Jadi dengan hal ini jelaslah pembahasan tentang sanad, wa qimatuhu, dan pentingnya atau berharganya sanad. Jadi sanad itu bukan sesuatu yang murah, berharganya. Berbeda dengan orang-orang sufi, mereka menganggap sanad itu sesuatu yang tidak berharga. Bahkan subhat mereka, orang yang menyibukkan diri dengan sanad ya, telah membuang waktu, kata mereka. Ya. Karena mereka menganggap bahwasanya orang yang mengambil ilmu dari sanad sama saja dia mengambil dari orang yang mati. Hadatsana fulan, fulan sudah wafat. Kemudian hadatsana fulan lagi sudah wafat lagi. Ini subhatnya orang sufi. Sedangkan mereka menganggap bahwasanya mereka mengambil dari sesuatu yang hidup. Hadatsana Rabbi, Allah telah mengajarkan kepada kita.
bagaimana tasabutnya para sahabat ini menjadi jelas bagi kita pentingnya ilmu sanad. Kenapa kita harus membicarakan sanad? Karena ini penting sekali. Lihat, nanti kita akan lihat bagaimana nukilan dari para ulama. Fi qabulil akhbari awratiha. Pentingnya ilmu sanad fi qabulil akhbar, di dalam menerima berita-berita awratiha atau menolak berita. Jadi kapan berita itu bisa diterima dan kapan berita itu tidak boleh diterima. Dari mana? Dari sana. Dari sana. Faqad jaa fi muqaddimati sahih Muslim, maka sungguh telah datang di dalam muqaddimah sahih Muslim. An Ibn Sirin ya, itu Hamzah fasal. An Ibn Sirin dari putranya Sirin bernama Muhammad bin Sirin. Kalau antum lihat dalam kitab Bidayah putra Imam Ibn Katsir, bahwasanya Sirin itu anak kecil yang tinggal di gereja di daerah Damaskus. Nah, yang kemudian ditawan oleh Khalid bin Walid, kemudian diboyong ke Madinah. Di waktu itu kebijakan Umar bin Khattab melarang memasukkan tawanan dari kalangan laki-laki yang dimaksud. Adapun anak-anak wanita boleh. Awal-awalnya tidak kerja. Nah, Sirin masuk ke Madinah. Ternyata Sirin kemudian menjadi seorang Muslim dan bagus keislamannya. Dan luar biasanya 7 putranya, kalau tidak salah 7 ya, putra dan putrinya semua menjadi ulama. Di antaranya adalah ini Muhammad bin Sirin. Ya. Berkata beliau, berkata, ya, kalau antum ingin tahu keutamaan dia, cukup satu keutamaan Muhammad bin Sirin itu. Ketika sahabat Anas bin Malik, antum tahu Anas bin Malik? Sahabat jalil, sahabat besar, khatimur Rasul SAW, layan Nabi SAW. Jadi Nabi sampai di kota Madinah sampai wafat layanan, mendapatkan 3 doa atau 4 doa agar dipanjangkan umurnya, diberikan keturunan yang banyak, rezeki yang melimpah, dan yang terakhir surga untuknya manusia. Ya, dan semua doa Nabi telah terwujud sampai diberikan atau telah menguburkan anaknya atau cucunya 100 orang yang kurang lebih dalam dunia. Ya, tinggal dia mengharapkan satu lagi doa yang Nabi apa? Masuk surga. Ternyata Anas bin Malik, sahabat besar ini, dia berwasiat, kalau saya mati nanti tolong jenazah saya yang ngurus Muhammad bin Sirin. Kira-kira seperti apa orangnya? Tidak mungkin orang biasa kalau seandainya sahabat besar ini dia berwasiat untuk agar dia menguruskan jenazah. Tapi waktu itu Muhammad bin Sirin sedang di dalam penjara. Ya. Atau mungkin sudah pernah tahu kisahnya ya, di mana beliau membeli minyak sebagai keterangan seperti itu. Ada mengatakan madu, ada mengatakan minyak. Ternyata minyak yang dibeli ada bangkai tikus. Padahal bangkai tikus bercampur dengan benda yang cuer membuat dia menjadi najis. Kalau seandainya dia hanya fokus keuntungan duniawi, mungkin boleh ya. Tapi dia takut kepada Allah SWT. Seandainya dia jual, ya, maka kaum muslimin yang akan terkena najisnya bangkai tikus. Akhirnya dia buang. Karena dia buang berarti dia tidak bisa mengembalikan hutang, tidak bisa membayar hutang yang dia ambil dari seseorang. Karena sistemnya dia ambil barang dulu terus nanti bayar belakangan. Karena dia tidak bisa bayar, akhirnya dari penjara. Jadi ulama terkadang seperti ini ujiannya. Baik. Intinya orang yang akan kita sebutkan namanya ini bukan orang ngecek-ngecek, tapi orang luar biasa. Sampai sahabat Anas bin Malik, dia berwasiat agar jenazahnya diurus oleh Muhammad bin Sirin. Dia adalah imamnya para tabi'in. Sampai ucapan beliau tertulis dengan tinta emas, ya, yang setiap generasi dari zaman ke zaman, entah nanti sampai kiamat, ucapan beliau akan diingat-ingat oleh siapa? Oleh orang-orang yang istimewa, para ulama, para penuntut ilmu, bukan diingat oleh orang-orang jahil, tidak. Karena orang jahil tidak akan kenal beliau, ya. Kalau beliau berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Muhammad bin Sirin mengatakan mereka dahulu para sahabat tidak menanyakan perihal sanad. Kenapa?
karena langsung ketemu Nabi, ngapain nanya sana, ya kan? Atau setelah Nabi wafat masih banyak para sahabat, mereka istiqomah dengan para sahabat, karena para sahabat orang-orang yang adil, ya. Mereka telah ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya langsung. Allah menyebutkan keutamaan mereka di Al-Quran, Allah memuji mereka, dan Nabi SAW pun sama. Ketika sahabat menyampaikan satu berita, mereka tidak perlu benar ya, walaupun sekali waktu ada untuk tasabut saja. Ya. Atau mungkin pernah dapati Umar bin Khattab sampai ke berita dan beliau tasabut. Ya. Tetapi ketika muncul fitnah, nah itulah. Ya. Jadi yang dimaksud dahulu mereka tidak menanyakan sanad karena apa? Orangnya fikih semua, para sahabat semua. Falamma waqa'at fitnah, falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah yang dimaksud terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, itu fitnah mungkin. Ya. Kalau mereka baru berkata, samulana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa perawi kalian. Rijal itu jamak dari Rasul, maksudnya laki-laki yang menyampaikan riwayat ini. Sebutkan. Munculnya firqah pertama kali sebelum muncul firqah yang lainnya. Apa itu? Khawarij. Firqah Khawarij. Dan Khawarij muncul belum berbicara tentang asma wa sifat, belum. Ya. Ya. Sehingga mereka mulai meneliti, tidak menerima semua berita. Fayunzur ila ahli sunnah, kemudian dilihatlah kepada ahli sunnah. Ya. Jadi mereka harus mengenal siapa ahli sunnah dan siapa ahli bid'ah. Penting bagi kita pun demikian. Jangan sampai aku masalah ilmu. Ya. Fayukhadhu hadithuhum, kemudian diambil hadisnya. Kalau ahli sunnah. Wayunzur ila ahli bid'ah, kemudian dilihat kepada ahli bid'ah. Fala yukhadhu hadithuhum, maka tidak diambil hadisnya. Ini disebutkan dalam mukadimah Sahih Muslim. Begitu pula Imam Muhammad bin Sirin sudah mengatakan, "Ila hadzal matin fanzuru man ta'khudhu dinahu." Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu. Jadi kita melihat akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana, ya, kemudian agamanya termasuk ya akhlaknya juga. Wa bina'an ala anna al-khabar, dan berdasarkan ala anna al-khabar la yuqbal, bahwasanya khabar berita itu tidak akan diterima illa ba'da ma'rifati sanadihi, kecuali setelah mengetahui sanadnya. Faqad zahara, maka tampaklah ilmu jarh wa ta'dil, tampaklah ilmu jarh wa ta'dil. Apa itu jarh wa ta'dil? Ilmu yang bahas tentang menjarh, yaitu mencacati seorang rawi, ini rawi yang tidak sikoh, tidak bisa diambil hadisnya. Kemudian membahas tentang ta'dil, ini rawi yang adil yang bisa diambil hadisnya. Ya. Jadi berdasarkan hal ini, berita tidak akan diterima kecuali diketahui sanadnya, maka muncullah ilmu jarh wa ta'dil. Wal kalam al-ruwat, dan muncul juga pembahasan tentang masalah para perawi. Dikenal rawi ini, rawi itu, ya, sampai kelahirannya, kemudian wafatnya, rihlahnya kemana saja, itu akan diteliti oleh para ulama. Luar biasa. Ketika rawi mengatakan saya meriwayatkan hadis dari Syekh Fulan, maka diteliti secara detail apakah dia berjumpa dengan Syekh Fulan. Syekh Fulan ini dulu tempatnya di mana, apakah dia pernah pindah ke sana, apakah umurnya bertemu, dan seterusnya. Itu mereka teliti segitunya. Wa ma'rifatul muttasil, dan mereka mengenal tentang muttasil. Muttasil itu bersambungnya suatu sanad, awil munqati, atau terputus. Minal asanid, dari sanad-sanad yang ada. Ini sanadnya bersambung atau terputus. Wa ma'rifatul ilal al-khafiyah, dan tampaklah pembahasan tentang mengetahui ilat-ilat yang sama. Ilat itu penyakit. Kenapa hadis ini tidak menjadi sahih? Karena ternyata ada mudhalis salah satu rawi. Misalkan mudhalis itu apa? Mudhalis itu ada seorang rawi membuang satu rawi, dia menisbahkan hadis itu kepada rawi yang lebih thiqah. Seharusnya hadis ini dari si fulan, tapi dia dibuang, tapi langsung dari si fulan yang thiqah, karena si fulan itu kurang thiqah. Nanti kalau disebutkan bisa tercatat hadisnya.
Itu namanya ilat khafiyah, dan ini tidak mudah, ini sulit, ya, sulit sekali. Wa dhahara al-kalamu fi ba'di ruwati, dan tampaklah pembicaraan pada sebagian para rawi, lakin ala qillatin, akan tetapi sedikit pertamanya. Liqillati ruwati al-majruhin fi awal al-amr, karena sedikitnya para perawi yang tercacati di awal pertama kali urusannya. Jadi di zaman itu tidak terlalu banyak rawi yang tercacati, tapi kemudian berganti generasi, mulai banyak para kerja, para pendusta, ya, banyak yang memasukkan hadis, nah barulah kemudian banyaknya orang-orang yang tercacati. Suma tawassal ulama, kemudian mulai meluas para ulama, tawassal fi dzalika, di dalam hal itu, membahas tentang apa tadi? Tentang ilmu sanad, tentang ilmu rawi, tentang mutassil atau muqatta'nya, tentang ma'rifatul ilah dan seterusnya. Semakin luas pembahasannya hatta zuhara al-bahthu, sampai kemudian muncullah al-bahthu, pembahasan fi ulumin katsiratin, dalam ilmu-ilmu yang sangat banyak, tata'allaqu bil hadis, yang berkaitan tentang hadis. Semakin bercabang. Min nahiyati dhabtihi, di antaranya dari sisi dhabitnya hadis, pemastian hadis tersebut. Dhabit itu pemastiannya hadis. Wa kaifiyati tahammulihi, dan bagaimana cara mengambil atau membawa hadis. Seseorang ini mengambil hadis bagaimana? Apakah ketika dia mendengarkan hadis dalam keadaan muslim atau kafir, itu dibahas. Apakah ketika usianya sudah balik atau belum balik, itu semua akan dibahas oleh para ulama. Bagaimana tahammulnya dia terhadap hadis, wa ta'ihi, dan bagaimana dia menyampaikan hadis. Wa ma'rifati nasikhihi wa min mansukhihi, dan membahas tentang hadis yang nasikh, yang menghapus hukum dan yang dihapus. Ya, karena ada faedah dari masalah ahkam. Ada hadis sahih, ternyata sudah dimansukh. Ya, berarti kan hukumnya sudah kedaluarsa. Maka yang ditetapkan, yang dipakai adalah yang nasikh, yang menghapus. Itu pun akan dibahas oleh para ulama. Ini bukan perkara yang mudah, membutuhkan beberapa hal, di antaranya mengetahui sejarah, kemudian juga penjelasan langsung dari Nabi atau dari seorang sahabat tentang nasikh dan mansukh itu. Dan ini yang memahami para ulama. Para ulama itu tidak santai, letih di dalam membela agama Allah. Ini mereka cukup letih. Ya. Tapi balasan mereka adalah surga. Wa gharibihi, dan mereka membahas tentang gharibnya hadis. Wa gharibi mereka, dan selain itu. Gharib itu aneh. Ya, redaksi hadis ini kayaknya aneh. Ya. Illa anna dzalika kana yatanaqalu al-ulama syafafiyyan. Kecuali sesungguhnya demikian itu kana adalah yatanaqalu, saling menukilnya al-ulama, para ulama syafafiyyan secara lisan. Jadi para ulama dahulu awalnya tidak tertulis dalam sebuah kitab, hanya secara lisan. Misalnya seorang syekh menyampaikan si fulan itu sayyidul hifdi, guru hafalannya, atau si fulan itu apa ya, istilahnya itu mukhtalif, bercampur hadisnya. Terkadang dia katanya sahih, terkadang yang tidak sahih. Atau mungkin si fulan ini ketika masih muda, sikoh, ketika sudah tua sudah banyak lupa. Itu dibahas. Oke, ingatannya puncak. Ingatannya puncak. Itu sampai detail yang ini para ulama. Ini semua dalam rangka menjaga risalah. Ya, maka telah benarlah apa yang Allah firmankan, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Di antara bentuk kesempurnaan menjaga Al-Quran itu menjaga hadis, dan hadis terjaga. Karena makna Al-Quran tidak akan terjaga kalau tidak terjaganya hadis. Apakah dengan Allah menurunkan malaikat dari langit? Ya, dengan melahirkan para ulama itu. Ya, Allah mempersiapkan orang-orang yang siap untuk tahammul memikul ilmu. Makanya disebutkan dalam riwayat yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin utuluh. Setiap generasi itu ilmu itu akan dipikul oleh orang yang adil, yang fauna anhu tahrif al-ghalib. Mereka akan menghilangkan tahrifnya, perubahan dari orang-orang yang hulu. Ya, wa intihal al-mubtilin, kebatilan yang dimasukkan oleh orang-orang yang batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan takwilnya orang-orang bodoh. Siapa mereka? Yaitu orang adil. Maka kita lihat di 100 tahun pertama ada Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dia seorang mujtahid. Kemudian muncul lagi ya setelahnya Syafi'i
ya ada Ahmad juga, kemudian ada Bukhari dan seterusnya. Di abad ke-7 ada Syekhul Islam Taimiyah. Di abad kita ada siapa? Sebelumnya ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seterusnya ada Syekh bin Baz. Seterusnya ada Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan seterusnya. Ya. Thumma tatawwar, tafa'ala yatafa'al, tatawwar al-amr, kemudian berkembanglah perkara. Ya. Wasarat hadir ulum, dan jadilah ilmu-ilmu ini tuktabu, ditulis, wa tusajjalu, dan direkam, dibukukan, boleh ditulis dan dibukukan, lakin fi amkinatin mutafarriqatin, tapi dalam tempat-tempat yang masih terpisah-pisah. Ya, pembahasannya sebagian kita bahas tentang rawito, sebagian tentang masalah ini dan seterusnya, tapi terpisah. Minal kutubi, dari kitab-kitab al-mutazawwijatan, yang dalam keadaan bercampur biwariha, dengan selainnya. Minal ulumil ukhra, dari ilmu yang lain. Jadi tentang pembahasan hadis itu masih bercampur dengan kitab-kitab yang lain, belum dipisah secara khusus. Ini khusus untuk mustalah di awal-awal ya. Ka ilmi usul, seperti contoh masih bercampur di dalam ilmu usul, wa ilmu fikih, dan ilmu fikih. Jadi ilmu usul itu sudah tertulis juga dalamnya. Yang menulis pertama kali siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wa ilmu hadis, dan masih bercampur dengan ilmu hadis. Bagaimana Imam Muslim ya, memasukkan ucapan-ucapan para ulama di situ. Misli kitab risalah, semisal kitab risalah, wa kitab dan kitab al-um lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, milik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sudah membahas sebenarnya tentang ilmu hadis, akan tetapi masih bercampur dengan ilmu usul, kemudian di dalam kitab fikih juga kitab al-um belum dibahas secara sendiri. Maka kita bersyukur kepada Allah sudah dimudahkan oleh siapa? Para ulama. Antum tidak perlu ngecek kitab yang begitu tebal. Mungkin umur kita pun tidak sampai ke sana ya. Makanya kalau kita mau belajar itu nunggu seminggu sekali kalau ada ustaz tiba, ya, antum sampai kapan mau belajar agama? Ya tuh, antum ngaji tajwid aja nggak beres, bahasa Arab nggak tahu gitu, kacau balau kayak gitu. Yang ngaji terus saja belum tentu alim. Wa akhiran, kemudian terakhir, lama darijat al-ulumu, ketika ilmu sudah mulai matang. Dan ketika ilmu telah mulai matang, wastaqarra istilahu, dan istilah sudah mulai tetap, artinya sudah ditetapkan istilah-istilah dalam hadis, wastaqalla kullu fanin an gharihi, dan sudah terpisah atau menyendiri setiap fan, yaitu spesialis ilmu ya, dari selainnya. Ini spesialis ilmu hadis, ini spesialis ilmu apa? Fikih, sudah terpisah masing-masing. Wadhalika fil qarni rabi al-hijri, dan itu terjadi di generasi keempat. Generasi keempat. Ya, tahun 360 Hijriah sudah mulai ada yang memisahkan ilmu. 360 Hijriah. Di zaman Nabi belum ada ilmu mustalah hadis. Karena tidak ada hajat, tapi belajar atau para sahabat belajar itu ya. Nabi masih ada bersama mereka. Nah, ini termasuk maslahat mursal, bukan bid'ah atau bid'ah hasanah secara logis, secara bahasa. Maslahat mursal itu kemaslahatan agar terjaganya risalah atau agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min awwal man afradihi. Wa kana min awwal man, dan adalah di antara orang yang pertama atau awal-awalnya orang afradahu, yang menyendirikan kitab ini atau pembahasan ini, bitasnif, dengan sebuah karangan, adalah Al-Qadhi Abu Muhammad, seorang hakim Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Romahurmuzi Al-Mutawaffa, yang wafat sanata 360 Hijrah, pada tahun 390 Hijriah. Fi kitabnya, dalam kitabnya yang bernama Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i. Ya, kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i. Secara mana Al-Muhaddis itu al-hadis. Ya, dia memisahkan antara seorang rawi dan seorang yang wa'i. Wa'i itu yang menghafal hadis. Wasatku ashurul musannafa, dan aku akan menyebutkan
Semasyhur atau terkenal karya tulis fi ilmu mustalah, dalam ilmu mustalah hadis, min hini ifradihi bi tasnif, dari mulai disendirikan di dalam penulisannya ila yaumil hadza, dan sampai hari kita ini. Jadi beliau akan menyebutkan kitab-kitab mustalah hadis yang masyhur dari zaman pertama sampai zaman beliau. Cukup? Salam cukup ya? Waktunya sudah habis. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.